Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Muarif dari NRP 56. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja pada penyelaman. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang hampir 70% wilayahnya terdiri dari laut. Terdapat banyak pekerjaan yang dilakukan di air seperti transportasi air, pengelasan dalam air, pengeboran, tambang, penelitian dan wisata air, atau bahkan mencari ikan di dalam air. Nah, di sini pengertian dari menyelam yaitu kegiatan yang dilakukan di bawah air dengan atau tanpa menggunakan peralatan selam untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut adalah dasar hukum yang menaungi tentang penyelaman, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pada undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerjaan dalam melaksanakan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini berisi tentang kewajiban perusahaan dalam memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja secara berkala. Kemudian juga mengatur tentang kewajiban pekerja dalam memakai alat pelindung diri dengan tepat dan benar. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan seperti upah kerja, jam kerja, cuti dan keselamatan serta kesehatan kerja, yaitu K3 itu. Nah, di sini terdapat beberapa ancaman bagi para penyelam. Yang pertama yaitu tekanan air pada kedalaman. Nah, di sini tekanan air pada kedalaman berbeda-beda sesuai dengan kedalamannya dan sesuai dengan kondisi air tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu arus atau gelombang air. Dengan adanya arus atau gelombang air, maka para penyelam tidak dapat bergerak secara leluasa atau terganggu dengan adanya arus atau gelombang air. Yang ketiga yaitu bencana alam. Seperti yang kita ketahui, bencana alam sangat berbahaya bagi kita dan bencana alam itu sangat rawan terjadi pada laut atau pada perairan. Yang keempat yaitu ancaman hewan laut. Di sini terdapat beberapa hewan laut yang berbahaya bagi penyelam. Salah satunya yaitu hewan laut yang karnivora atau hewan laut yang memiliki cangkang tajam seperti landak laut ataupun karang. Nah, di sini beberapa risiko yang dapat terjadi pada penyelam. Tekanan air pada telinga. Merupakan masalah paling umum yang timbul adalah tekanan pada telinga bagian tengah akibat tekanan air. Semakin dalam seorang menyelam, tekanan air terhadap tubuhnya akan semakin besar. Yang kedua yaitu luka dan lecet juga bisa terjadi. Misalnya goresan terumbu karang ketika melakukan penyelaman. Yang ketiga yaitu barotrauma pada telinga bagian dalam. Ini hampir sama dengan yang nomor 1. Dan yang selanjutnya yaitu barotrauma pada paru-paru. Ini terjadi karena teknis pernafasan yang salah ketika naik ke permukaan air. Kondisi ini juga bisa muncul ketika seorang menyelam saat sedang menderita infeksi saluran nafas, sakit dada, dan sesak nafas. Terus yang selanjutnya yaitu penyakit dekompresi. Penyakit ini muncul ketika Anda naik ke tempat
ke permukaan air dengan laju terlalu cepat. Akibatnya tubuh akan melepaskan nitrogen yang membentuk gelembung udara di dalam darah. Gejala penyakit ini meliputi sakit dada, nyeri sendi, kesulitan bernafas, dan masalah buang air kecil. Pada kondisi parah, penderita bisa mengigau dan mengalami kelumpuhan akibat adanya kerusakan pada saraf tulang belakang, otak, serta paru-paru. Dan yang terakhir yaitu kematian. Ya, ini beberapa cara untuk menanggulangi risiko yang terjadi pada penyelaman, yaitu mengetahui kondisi lokasi lingkungan penyelaman. Dengan mengetahui kondisi lokasi, kita dapat mengantisipasi berbagai macam kemungkinan. Dan yang kedua yaitu mengetahui batasan yang aman bagi tubuh, seperti suhu lingkungan, tekanan air, dan arus. Untuk selanjutnya yaitu jangan menyelam sendirian dan senantiasa menyelam bersama dengan seorang rekan penyelam. Dengan terdapatnya rekan, kita bisa mendapatkan bantuan dalam proses penyelaman. Terus memeriksa alat dengan seksama dan pastikan semua dalam kondisi sempurna. Nah, ini untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi kesalahan pada alat. Terus yang selanjutnya menyelam sesuai rencana penyelaman, dan yang terakhir yaitu menaati semua aturan yang ada serta teknik penyelaman yang telah diberikan. Nah, ini merupakan peralatan selam. Yang pertama yaitu silinder atau tank. Ini berfungsi untuk memberikan udara untuk bernafas di dalam air. Terus yang kedua yaitu buoyancy compensating device atau disebut BCD, yaitu sebagai sistem harness dan dapat dibuat sebagai pelampung. Terus yang ketiga yaitu baju selam untuk menjaga suhu tubuh dan mengurangi tekanan dari air. Selanjutnya yaitu regulator untuk memberikan udara dari silinder. Ya, di sini regulator itu dipasang di mulut. Terus yang kelima yaitu sumber udara alternatif. Sumber udara alternatif ini berfungsi sebagai sumber udara untuk penyelam lain dalam kondisi darurat. Terus yang keenam yaitu submersible pressure gauge. Di sini berfungsi untuk memberitahu banyak udara dalam tangki silinder. Terus yang ketujuh yaitu masker untuk menjebak udara di sekitar mata dan hidung sehingga dapat melihat ke dalam air. Terus yang ke-8 yaitu fins atau kaki katak untuk menambah gaya dorong saat berenang. Dan yang dive komputer di sini untuk memberitahu kedalaman, waktu penyelaman, dan suhu air. Terus yang terakhir yaitu sistem pemberat sebagai alat untuk mengimbangi daya apung sehingga tubuh dapat turun. Nah, ini merupakan data penelitian Kementerian Kesehatan terhadap kasus yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu pada daerah Pulau Bungin, Nusa Tenggara Barat. Ini terdapat 2 kasus yaitu nyeri persendian dan gangguan pendengaran. Sini untuk persendian terdapat jumlah korban yaitu 57,5% dan gangguan pendengaran sebesar 11,3%. Dan pada lokasi yang kedua yaitu Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Pada kasus pertama yaitu barotrauma sebesar 41,3%, dan yang kasus kedua yaitu dekompresi sebanyak 66,9%. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja penyelaman sangat penting untuk diperhatikan untuk menghindari risiko yang ada. Perlu diadakan penyuluhan atau penyebarluasan informasi tentang faktor risiko dan pelatihan penyelaman yang benar dan aman bagi penyelam. Dan yaitu selanjutnya perlu dilakukan penyusunan rencana penyelaman yang meliputi lama waktu menyelam dan kedalaman menyelam secara tepat, dan diadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan selanjutnya saran dari saya yaitu perlu adanya pelatihan secara rutin pada masyarakat, utamanya nelayan. Yang kedua yaitu perlu adanya penelitian lanjut terkait dengan aturan maupun pengolahan sumber daya yang ada untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan yang dapat terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.